Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya membuka cover CVT Vespa Sprint Matic. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Oke teman-teman, kembali lagi bareng Yuda Wahab. Sebelum kita melakukan pembongkaran ataupun membuka dari cover CVT Vespa Sprint Matic ini, hal pertama yang perlu disiapkan adalah alat-alat untuk membongkarnya ya teman-teman. Seperti di sini saya ambil, ini merupakan obeng bintang dari bawaan Vespa Sprint Matic yang akan kita gunakan untuk membuka bagian cover intake. Dan di sini ada juga kunci ring 19. Akan saya gunakan ini untuk membuka baut yang ada di bolt ini ya, di bagian dalam bolt CVT. Dan di sini ada kunci T dengan ukuran 8 untuk membuka baut pengunci cover CVT-nya, dan bagian ininya nanti akan kita gunakan sebagai penahan saat kita akan membuka baut bolt. Dan di sini ada obeng plus yang akan kita buka untuk membuka dari baut saringan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses pembongkaran cover CVT. Nah teman-teman, di sini saya tunjukkan terlebih dahulu baut pengunci yang mengunci bagian cover CVT ini. Ada lumayan banyak ya, nggak tahu ada berapa, kita hitung bersama-sama aja ya teman-teman. Ada berapa jumlah dari baut pengunci yang mengunci cover CVT Vespa Sprint Matic ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jumlah baut CVT yang harus kita buka. Dan ini baut cover intake ada 3, 1, 2, 3. Dan ini ada bolt di sini, baut bolt yang harus kita buka juga ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita buka saja satu persatu baut yang mengunci dari cover CVT Vespa Sprint Matic ini. Oke teman-teman, kita buka dulu bagian dari cover bolt ini ya. Dan sekarang kita buka bagian dari baut bolt ini. Tekniknya ini kalau kita putar langsung menggunakan kunci ring 19, maka si ban, seperti teman-teman lihat, maka si ban akan ikut berputar. Jadi tekniknya kita harus menggunakan kunci T tadi yang sudah saya jelaskan, dan memanfaatkan bagian ini sebagai penahan. Teman-teman hanya harus menahannya di bagian lubang ini teman-teman, saya tunjukkan sebentar. Teman-teman hanya harus menahannya di bagian lubang ini ya. Di sini kan terdapat 3 lubang, 1, 2, 3. Di lubang ini yang sangat cocok ya. Tempat lubang itulah tempat kita menahan agar si baut bolt ini bisa terlepas dan si ban putaran belakang tidak ikut berputar. Oke teman-teman, kita buka saja langsung.
menggunakan kunci ring 19 ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kunci ring 19 untuk membuka bagian baut bolt. Buka berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Baut bolt pun sudah terlepas seperti teman-teman lihat. Dan di sini terdapat satu buah ring juga. Nah teman-teman perlu diingat, hati-hati dalam menyimpan baut yang sudah dibuka. Ditakutkannya hilang kalau disimpan atau ditaruh di bawah begitu saja, takutnya nanti ketendang. Jadi teman-teman harus siapkan tempat ataupun simpan baut di tempat yang sekiranya aman ya teman-teman, biar tidak pada hilang. Setelah baut saringan ini dilepas, jadi si saringan ini bisa digeser ke atas, dan saya tunjukkan ya, nanti di daerah sini ada dua buah baut yang terhalang saat ingin proses membukanya, terhalang oleh bagian saringan ini ya. Sebentar saya tunjukkan teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat, itu baut yang harus kita buka yang tadi terhalangi oleh bagian dari saringan Vespas pneumatik ini. Nah ini satu dan satu lagi sebelah situ. Nah itu ya teman-teman, dua. Jadi ini dua baut dari cover CVT yang aksesnya terhalangi oleh saringan apabila saat kita ingin membukanya. Jadi teman-teman harus membuka kedua bagian baut saringan ini agar bisa posisinya diangkat ke atas sedikit. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan buka semua baut pengunci yang mengunci cover CVT ini. Nah teman-teman, saya tunjukkan sedikit lagi. Di sini saya perlihatkan, di sini ada kabel ground. Di sini terdapat kabel ground. Nah ini teman-teman, nanti teman-teman di saat memasangkan bagian cover CVT ini jangan lupa untuk memasangkan kembali kabel ground ini ya teman-teman. Nah ini kabel ground yang saya maksud. Nanti teman-teman jangan lupa untuk memasangkannya kembali apabila semua bagian ini dipasangkan kembali ya teman-teman. Nah inilah teman-teman baut yang mengunci dari cover CVT ini. Kita hitung jumlahnya ada berapa biar teman-teman tahu ya. Jadi saat membuka cover CVT tentukan jumlahnya pasti 10, tidak akan lebih ataupun kurang.
1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 kali 2 jadi 10 semuanya ya teman-teman. Nah, itulah jumlah baut yang harus teman-teman buka saat ingin melepas cover CVT. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Sekarang tinggal membuka saja bagian cover CVT. Untuk melepas cover CVT ini, teman-teman tarik dari bagian bawah sini. Di sini, di area sini terdapat sebuah lubang ya. Jadi teman-teman tinggal tarik di sebagian sini saja. Nah, seperti itu. Nah, cover CVT sudah terbuka ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman perlu saya jelaskan, apabila di sini ada bagian karet. Jadi apabila bagian karet ini tidak sengaja ikut terlepas saat membongkar cover CVT ini, teman-teman jangan kaget, jangan panik juga. Jadi tinggal ditempatkan kembali di area sini karet ini ya. Nah, ini karet teman-teman. Bisa apabila ini terlepas seperti ini, nanti teman-teman bisa pasangkan kembali di bagian ini ya. Saya contohkan. Nah, nanti teman-teman tinggal pasang di bagian situ aja. Karena saya pun mengalaminya saat pertama membongkar bagian cover CVT ini, si karet ini ikut terlepas, dan untuk sesaat saya pun bingung, tetapi alhamdulillah akhirnya ketemu jawabannya, dan ternyata karet ini ditempatkan di bagian sini. Nah, jadi seperti itulah proses melepaskan atau membuka cover CVT Vespa Sprint Matic. Dan untuk memasangnya kembali, teman-teman hanya perlu mengingat-ingat bagaimana cara membongkarnya tadi, dan kita secara otomatis akan bisa untuk memasangkannya kembali. Oke teman-teman, cukup sekian videonya, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.